Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Yosef Gabetuat. Baik, Mas Yosef, kita akan lanjutkan kembali. Bisa Anda sampaikan kira-kira apa saja nih saham-saham yang Anda jagokan dalam perdagangan di pasar modal. Begitu kita lihat transaksinya, apakah ini bisa menjadi pilihan yang memberikan cuan bagi para investor. Silakan Mas Yosef. Iya, kalau untuk 4 saham pilihannya ini sih sebenarnya ada nggak di satu sektor yang sama ya. Ini ada Telkom, ada MBMA, MPMX dan WLTJ Ultra kayak gitu. Jadi ini saham yang menurut saya cukup menarik untuk sepekan ke depan dengan berbagai pertimbangannya. Menurut saya ini ya inilah cukup oke loh untuk dijadikan investasi. Baik, kita langsung saja ulas yang pertama begitu ya, terkait dengan Telkom. Nah, seberapa menarik Telkom ini bisa menjadi pilihan investasi? Iya, kalau untuk Telkom sendiri ini pertama kalau misal kita ngelihat di minggu ini di sepekan terakhir itu investor asing juga udah mulai kembali masuk. Ini total belanjaan dari investor asing di saham ini 40 miliar. Dan kalau misalnya kita ngelihat dari koreksi harganya sebenarnya dari bulan April sampai bulan Oktober ini penurunan dari saham Telkom itu udah cukup dalam, ini mungkin sekitar 12%. Jadi ini Telkom udah kembali ke harga awal tahun lagi dan menurut saya ini satu momentum yang cukup baik lah, terutama ya mungkin kalau kita lihat dari kacamata teknikal ini udah di level support. Cuman kan support kalau misalnya cuman dari garis doang, kita nggak tahu seberapa kuat support ini kan ya. Yang bisa menjadi landasan dari kuat atau tidaknya support ini, investor-investor besarnya lagi ngapain nih di balik harganya yang sedang turun ini. Dan kebetulan di sini kita ngelihat investor besarnya ini lagi banyak borong, lagi banyak belanja di saham ini. Jadi ini pilihan yang menarik, di samping banyak diborong, harganya udah terdiskon juga. Baik, 3780 closing hari ini naik 1,61%. Menurut Anda masih bisa dikejar atau bagaimana nih rekomendasinya? Menurut saya ini kan kalau misalnya ngelihat dari yang support dan resisten atau batas cut loss dan target profitnya itu, ini saya supportnya di 3650. Itu support yang perlu diperhatikan dan target profitnya di 4100. Jadi sebenarnya level sekarang ini belum terlalu merubah banyak hal lah di trading strategi untuk di saham Telkom. Baik, itu dia untuk Telkom bisa menjadi pilihan investasi, support di 3650, kemudian ada resisten di 4100. Berikutnya MBMA ini. Iya. Jadi kalau untuk MBMA sendiri ini kan ya ini salah satu saham di sektor nikel, ini baru IPO juga. Dan yang menarik sebenarnya dari saham ini itu bukan karena baru IPO-nya, tapi aksi dari pengendali di saham ini. Jadi ini saya coba elaborasi sedikit. Di saham MBMA ini ada 2 investor individual terbesar itu sedang melakukan profit taking, sedang mencoba exit. Satunya Pak Boy Thohir, yang satunya lagi ada salah satu saham yang memang di grup mereka juga. Ada satu investor yang memang di grup mereka juga. Jadi 2 investor individual ini kalau misalnya kita ngelihat transaksinya ini sedang mencoba untuk exit. Sedangkan yang di perusahaan yang bisa dibilang ikut memaintain harganya itu adalah perusahaan pengendalinya, Merdeka Energi Nusantara. Jadi 2 investor individual ini profit taking, Merdeka Energi Nusantara ini yang ngeborong. Jadi mereka yang atur harganya, 2 investor individual ini yang ikut profit taking. Jadi selama 2 investor individual ini belum jual semua sahamnya, menurut saya peluangnya masih banyak. Kayak gitu, terutama kalau misalnya kita ngelihat dari MBMA sendiri, ini turunnya udah cukup dalam 2 minggu terakhir. Ini turun dari 900 ke harga sekarang di 780. Jadi menurut saya ini diskonnya cukup banyak dan aksi borong dari pengendalinya pun masih cukup besar sampai sekarang. Baik, itu dia MBMA. Rekomendasinya buy, kemudian kalau mau mengambil posisi beli, apakah kita menunggu ada sedikit koreksi atau masih bisa hajar kanan? Kalau ini sih sebenarnya hari ini kebetulan kenaikannya cukup besar di 780. Sebenarnya nggak terlalu banyak berubah ya, mungkin kalau misalnya dapat diskon
di awal pekan depan itu menurut saya itu jadi level yang lebih baik lagi. Oke, itu dia. Kayak Ada gitu. sedikit profit taking, kita langsung beli saja ya untuk Iya. pergerakan dari MBMA. Langsung saja ke MPMX yang hari ini naik 0,5% di 10.10. Oke, jadi MPMX ini juga salah satu saham di portofolionya Saratoga. Ini satu perusahaan yang bisa dibilang daya tariknya itu adalah yield dividennya yang tinggi. Oke. Jadi kalau misalnya so far 5 tahun terakhir average yield dividennya itu bahkan sampai 20%, di atas 20%. Kayak gitu. Jadi ini satu saham yang cukup sering ketika momen pembagian dividen itu ada bisa dibilang dividen trap atau ada koreksi yang cukup dalam. Kayak gitu. Jadi dari beberapa bulan yang lalu memang mereka baru bagi dividen, harganya lagi jatuh cukup dalam dan Oke. itu momentum itu yang kita mau manfaatkan di sini. Pertama, dividennya besar dan harga sahamnya ini belum kemana-mana nih dalam 2 atau 3 bulan terakhir pasca pembagian dividen mereka di tahun ini. Kayak gitu. Jadi kalau ngelihat dari laporan keuangan nggak banyak yang berubah. Jadi seharusnya dividen yang dibagikan pun masih cukup besar. Jadi menurut saya ini Baik. satu pilihan investasi yang menarik. Itu dia, MPMX bisa menjadi pilihan juga. Ada Telkom, MBMA, MPX, dan terakhir ada ULTJ juga yang Anda rekomendasikan ini. Iya, kalau ULTJ ini sejujurnya yang menjadi daya tarik di saham ini yang menurut saya ini satu posisi yang menarik. Oke. Pengendalinya itu lagi memborong saham ini. Baik. Jadi pengendali dari ULTJ, pemegang saham terbesarnya yang menguasai 49,5% dari saham ULTJ ini lagi memborong saham ini. Oke. Kayak gitu. Jadi buat apa dibeli kalau memang nggak menarik kan? Jadi emang ini ada satu momentum yang menarik. Jadi kebetulan dalam sebulan 2-3 minggu terakhir lah aksi borong dari pengendali ini itu dilakukan cukup besar. Mungkin satu hal yang perlu diperhatikan, ULTJ ini kalau kita ngelihat dari jumlah sahamnya, mereka ini mempensiunkan beberapa saham treasury-nya. Jadi mereka ini mengecilkan ibaratnya mendelistingkan beberapa saham treasury mereka yang udah ada di mereka supaya ini sebenarnya satu momentum lah untuk kalau sahamnya makin sedikit kan artinya pembagian dividennya untuk masing-masing investor kan seharusnya jadi lebih besar kan. Kayak gitu. Jadi itu satu momentum yang perlu diperhatikan juga. Oke. Kalau untuk masuk sendiri di berapa ULTJ? ULTJ sebenarnya di level 1.700 di 1.600 itu level yang menurut saya cukup aman lah. Baik, cukup itu oke. dia beberapa rekomendasi saham pilihan yang disampaikan oleh Bapak Yosef Gabetua ya. Telkom, MBMA, MPMX, dan juga ULTJ. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Mas Yosef, tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa mohon bersabar, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Yosef Gabetua. Langsung saja kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui line WhatsApp interaktif ini. Mas Yosef, kita langsung ke Pak Ensu di Jakarta. Selamat sore, yang menanyakan ESA. Untuk pergerakan di pekan depan akan seperti apa? Dia sudah punya posisi di 670. Hari ini naiknya cukup kencang, hampir 4% ini. Silakan Mas Yosef. Ya. Oke, untuk ESA sendiri ini sebenarnya cukup menarik. Ada aksi akumulasi dari dia bisa dibilang ini ada aksi akumulasi sih kalau misalnya saya ngelihat dari 21 September itu pola akumulasinya cukup besar. Jadi kalau kita lihat dari smart money concept lah, itu artinya uang-uang besarnya ini memborong cukup banyak, dan menurut saya 670 ini peluangnya masih cukup besar. Mungkin target profit terdekat yang bisa diperhatikan itu di 800 dan support yang bisa diperhatikan di 600 lah. Iya, di 600. Jadi risk rewardnya juga perlu diperhatikan juga. Jangan sampai risikonya lebih besar dari potensi profitnya. Baik, itu dia untuk ESA ya yang ditanyakan oleh Bapak Ensu. Jadi kalau kita lihat pergerakannya akan kemana? Kalau sudah punya posisi di 670 berarti kan ini juga level closing hari ini ya? Iya, di level closing hari ini menurut saya di hold aja. Ya kalau misalnya kita pakai trading strateginya kita batasin di 600 dengan target di 800. Ini kan artinya kalau kita mencapai level profitnya ini kan kita dapat 130 poin, sedangkan loss-nya ini di 70 poin. Jadi risk reward ratio-nya itu perlu diperhatikan juga. Baik. Kayak gitu menurut saya ini masih cukup baik lah. Kira-kira resisten ke berapa untuk di pekan depan?
Untuk pekan depan kalau ngelihat akumulasinya mungkin di 750 itu level yang achievable. Oke, itu untuk dia. ESA. 750 ya untuk Bapak yang sudah di Jakarta. Kita langsung saja ke Ibu Lisa di Medan. Selamat sore, menanyakan Tekim. Buy di level berapa? Kalau kita lihat Tekim hari ini ditutup 3,25% kenaikannya di 8725 ini. Masih bisa dikejar tidak Tekim? Tekim sebenarnya ini saham naiknya udah cukup tinggi, udah Oke. cukup besar walaupun dalam 2 minggu terakhir ini ada koreksi yang cukup dalam. Kalau misalnya pun mau ikut masuk, menurut saya tunggu koreksi aja, buy on weakness. Hopefully di Oke. hari Senin atau Selasa di awal pekan depan itu ada koreksi, menurut saya ya bisa dimanfaatkan lah untuk Tekim. Level berapa nih yang the best entry-nya kira-kira? Best entry-nya di previous high ada di 8.400. Jadi menurut saya kalau bisa sampai ke level 8.400, saya mungkin akan lebih suka. Risk appetite-nya lebih masuk buat saya. Agak bersabar dikit berarti ya untuk masuk di Iya, agak Tekim. bersabar dikit aja. Oke, itu dia untuk Ibu Lisa di Medan. Ke Bapak Anggiat ini menanyakan BBCA dan LTLS. BBCA sudah punya 8850, LTLS-nya di 1000. Kalau untuk BBCA sendiri menurut saya nggak ada alasan untuk lepas lagi kalau kita ngelihat Oke. di level sekarang. Seperti udah saya sampaikan tadi, 350 miliar inflow-nya di sepanjang pekan ini. Wow, Jadi menurut saya ini satu, ya menurut saya buat di hold masih cukup oke lah. Kayak gitu, terutama ketika udah punya level di 8.800 tadi average Betul. belinya ya. Yes. Kayak gitu, jadi menurut saya di hold aja. Yes, karena Terus, sudah cuan juga ya. Kemudian iya, LTLS. LTLS sebenarnya saya nggak terlalu suka untuk membahas saham-saham yang kurang liquid. Ini Oke. contohnya hari ini total transaksi di saham itu cuma 120 juta. Jadi kalau misalnya kita mau melibatkan uang yang besar untuk investasi misalnya, Baik. menurut saya ini bukan pilihan yang oke karena transaksinya nggak terlalu besar. Jadi Baik. mungkin kalau kita nabung banyak akan susah nih exitnya. Oke, itu dia analisis yang menarik terkait dengan BBCA dan LTLS. Mas Yosef, terima kasih banyak atas waktu, sharing dan juga rekomendasi saham pilihan serta analisis yang Anda berikan terkait dengan portofolio yang dimiliki oleh pemirsa IDX Channel. Pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX Channel ya. Mas Yosef, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat. Ya, thank you Mas Pras. Baik pemirsa, perbincangan tadi juga menjadi akhir dari perjumpaan kita pada IDX Second Session Closing pada hari ini. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.